Nama saya Diajeng Lestari, panggilannya Ajeng. Saya adalah founder dari Hitchup dan ibu dari 2 orang anak. Hitchup itu apa sih? Hitchup itu adalah sebuah apps atau platform yang kita menggunakan teknologi. Di sini kita ingin menjadi jembatan yang menghubungkan antara designers Indonesia dengan customer, baik internasional maupun nasional tentunya. Jadi Indonesia itu termasuk dalam 3 besar negara yang konsumsi fashion, modest fashionnya itu terbesar. Dan di sini saya melihat bahwa ada peluang bahwa pasar Indonesia besar, tapi kita belum maksimal untuk menjadi pemain di dalamnya. Jadi disitulah peran Hitchup untuk bisa memberikan ruang bagi para designers dan mengakselerasi pertumbuhan designers Indonesia supaya bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Lowest point-nya waktu membangun bisnis ini mungkin bisa dibilang waktu awal-awal 2019 kita dapat funding yang cukup besar. Kita itu bisa dibilang melupakan konsep lean startup. Jadi kita bisa tanda kutip bakar uang banyak-banyak gitu. Kita mengikuti pattern yang mungkin nggak tepat buat Hitchup saat itu. Jadi waktu itu kita akhirnya karena spending kita terlalu besar, akhirnya malah kita minusnya terlalu banyak. Jadi itu juga pelajaran yang berharga buat kita, benar-benar harus hati-hati banget. Kita nggak bisa menerapkan apa yang works di startup yang satu belum tentu works di kita gitu. Oke, jadi sebelum pandemi itu kita sudah melakukan banyak efisiensi. Bahkan kita sudah menyiapkan model bisnis yang lain yang lebih adaptif dengan skema yang lebih efisien. Jadi kita membuka model bisnis baru yang sebelumnya itu Hitchup menjadi jembatan. Jadi kita menjembatani para bisnis ini, kita melakukan pemotretan di kantor kita melakukan proses shipping dari kantor kita, gudang juga di kantor kita. Nah, ini kita efisiensikan dengan mengalihkan proses ini ke tenannya langsung gitu. Peran teknologi itu tentunya sangat signifikan. Teknologi itu sangat membantu dan mengakselerasi banyak proses. Kalau sebelumnya orang mencari baju muslim atau modest fashion itu dia harus datang ke satu toko, ke toko yang lain. Tapi dengan adanya teknologi, kita bisa mengumpulkan desainer-desainer lokal Indonesia yang bagus-bagus ke dalam satu platform. Sehingga para customer itu bisa menemukan produk yang mereka mau sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan budget mereka dengan cepat gitu. Pelajaran yang saya dapatkan ya selama 10 tahun ini, itu yang pertama penting banget untuk menerapkan lean startup. Baik ketika kita mulai bisnis maupun kita sudah mendapatkan funding gitu. Konsep lean ini harus benar-benar dijaga, efisiensi dan memaksimalkan resource yang kita punya. Setelahnya adalah O, itu untuk open antara sesama founder, sesama partner atau karyawan. Itu kita penting banget untuk komunikasi secara terbuka. Selanjutnya R, itu untuk result oriented. Jadi kita penting juga untuk menerapkan KPI sejak awal. Jadi kita tahu result apa yang kita ingin capai. Selanjutnya yang keempat adalah D untuk dynamic. Ketika ada sesuatu yang nggak works, itu kita harus secara dinamis mau berubah gitu, merubah strategi kita. Kalau disingkat jadinya LORD, Lord. Nah ini kita harus kembalikan semua kepada Tuhan gitu. Karena yang namanya manusia, kita hanya bisa berusaha, yang menentukan hasilnya Tuhan. Sebagai wanita tentunya itu akan lebih challenging karena wanita itu memiliki role yang berbeda-beda. Mulai dari menjadi istri, menjadi ibu, dan bahkan menjadi startup founders atau entrepreneur. Nah di sini mungkin tipsnya dari saya adalah kita harus membangun support system yang baik dari keluarga maupun di kantor. Dan tentunya kita harus memprioritaskan keluarga yang pertama. Jadi kita harus memastikan anak-anak kita, suami kita itu dalam kondisi yang baik dulu dan mendapatkan support dari keluarga sehingga kita ke kantor atau kita ke pekerjaan kita itu bisa lebih lancar lagi. Untuk para wanita yang masih muda dan belum berkeluarga, itu energinya masih sangat banyak sekali dan itu adalah waktu yang tepat, yaitu ke membangun startupnya. Kenapa Local Corn ini penting untuk diikuti para local founders di Indonesia? Karena Indonesia memiliki visi untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Dan di situ kondisi ini bisa terjadi ketika kita, para pemuda Indonesia, itu memanfaatkan kesempatan yang ada, menambahkan value ekonomi saat ini. Nah, untuk itu penting banget untuk para local founders bisa ikut acara ini. Saatnya startup lokal, go nasional!